Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati, saya cintai seluruh warga negara Republik Indonesia, seluruh masyarakat. Kami mewakili masyarakat Kabupaten Trenggalek, saya Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, sangat berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita bisa saling bertukar cerita, saling menginspirasi, saling menguatkan. Kami akan menceritakan bagaimana Kabupaten Trenggalek dan seluruh masyarakatnya kita berjuang mempertahankan Indonesia untuk bisa selamat dari pandemi COVID-19. Yang perlu kita ingat adalah COVID belum selesai. Ini yang kita sering terjebak dengan terminologi new normal, terus kemudian dianggap semuanya sudah baik-baik saja. Tidak, saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus mengadaptasi kebiasaan yang baru. COVID-nya belum hilang, setiap saat dia masih bisa merenggut kesehatan kita, bahkan nyawa kita, orang-orang yang kita cintai, dan bisa beresiko terhadap bagaimana menurunkan produktivitas kita di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Maka mari sama-sama kita terus mempertahankan bagaimana kita tetap bisa produktif tetapi dengan kebiasaan yang baru, mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Apa yang kita lakukan di Kabupaten Trenggalek? Kita akan menganalisa sebenarnya siapa sih yang kita hadapi COVID-19, coronavirus disease, bagaimana dia menyebarnya. Dia menyebarnya melalui transmisi dari manusia ke manusia. Siapa yang paling beresiko? Maka kita akan lihat dulu apa resikonya. Satu, resiko kesehatan. Kemudian yang kedua, resiko ekonomi, resiko sosial, resiko keamanan. Maka kita harus sama-sama memitigasi dua resiko ini. Resiko kesehatan, siapa yang paling beresiko? Para pendatang. Maka di Kabupaten Trenggalek, mulai dari awal pandemi sampai sekarang, kita memberlakukan pengalihan jalur. Seluruh warga yang ingin masuk Kabupaten Trenggalek harus melalui checkpoint. Dan sampai sekarang meskipun kata orang new normal, kita diminta untuk membubarkan checkpoint. Checkpoint tetap kita pertahankan, tidak kita bubarkan. Apa yang kita lakukan di checkpoint? Kita mengobservasi, men-screening siapa saja pendatang. Bahkan yang perlu kita lakukan rapid test, akan kita lakukan rapid test. Kita sudah menghalau beberapa orang yang reaktif, tidak boleh masuk di Kabupaten Trenggalek, tetapi yang memang penduduk Kabupaten Trenggalek langsung kita isolasi, kemudian mereka yang non-reaktif baru kita perbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan beraktivitas di Kabupaten Trenggalek. Kemudian resiko siapa lagi? Kalau dulu ada terminologi orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, yang sekarang mungkin yang probable, yang suspek, atau bahkan yang terkonfirmasi. Nah, mereka-mereka yang mengharuskan diri mengkarantina, mengisolasi diri di rumah, kita bekerja sama dengan Satgas Desa, saling membantu, mengawasi, dan kami di Kabupaten Trenggalek memberikan mereka top up di ojek online, sehingga orang-orang yang harus terpaksa karantina diri di rumah, yang statusnya kemarin disebutnya sebagai ODP, itu diberikan top up senilai 200.000 selama masa karantina 14 hari, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya, berbelanja hanya dari rumah saja. Dan ini juga memastikan bahwa ojek online, orang-orang yang selama ini terancam PHK bisa bergeser pekerjaannya, kemudian melayani orang-orang yang ODP itu dengan protokoler kesehatan yang ketat. Kemudian pada masa penerapan PSBB kemarin, untuk memaksimalkan di Kabupaten Trenggalek tidak terjadi kunjungan atau arus mudik yang begitu besar, kita memanfaatkan program BST yang diberikan oleh Kementerian Sosial, kita alihkan untuk mereka yang perantau. Perantau di Kabupaten Trenggalek berjumlah 5.800 orang, yang mereka tidak pulang kita beri insentif sebesar 600.000 sebulan. Ini berhasil menekan angka kasus positif di Kabupaten Trenggalek. Kami ingat betul begitu hari raya kita baru mencatatkan 7 positif, dan itu yang paling rendah di Jawa Timur ketika itu. Kemudian juga salah satunya yang positif di Kabupaten Trenggalek tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Semuanya kita rawat, kita pulihkan di asrama COVID safe house yang kita siapkan di Kabupaten Trenggalek.